Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teknologi Virtual Reality. Nah, ada baiknya sebelum mempresentasikan hasil kelompok kami di sini ingin memperkenalkan diri. Nah, di sini saya bersama 4 teman saya. Perkenalkan, nama saya Sarifarin Latukonsina, NIM 2022-31041. Nama saya Dea Angelika, NIM 2022-31048. Nama saya Aldanita Triwulansari, NIM 2022-31057. Nama saya Andika Surya Saputra, NIM 2022-31050. Nama saya Emrizky Ramadan, NIM 2022-31065. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Hakim, NIM 2022-31054. Dengan judul presentasi kami yaitu Teknologi Virtual Reality. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu virtual reality. Nah, virtual reality ini adalah teknologi yang mampu membangkitkan suasana 3D secara nyata sehingga membuat penggunanya merasa seperti berada di dalam dunia nyata meskipun pada kenyataannya sedang berada di dunia maya. Nah, ini contohnya. Ini kan contohnya. Lanjut. Sejarah perkembangan virtual reality system (VRS). Yang pertama itu pada tahun 1957 sampai 1962. Di sini Morton Hilling. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan virtual reality system yaitu VRS. Yang pertama dari tahun 1957 sampai 1962, yaitu Morton Hilling, seorang sinematografer, menciptakan dan memapak teknik sebuah simulator yang disebut sensor dengan visual, getaran, dan bau. Selanjutnya pada tahun 1966, Van Sutherland menemukan head-mounted display yang dia klaim adalah jendela ke dunia virtual. Selanjutnya pada tahun 1989, Jaron Lanier memperkenalkan virtual reality dan menciptakan bisnis komersial pertama kali di dunia maya. Selanjutnya pada tahun 1999, Hirokazu Kato mengembangkan Artoclip di Hip Lab dan didemonstrasikan di SIGGRAPH. Selanjutnya pada tahun 2000, Branch H. Thomas mengembangkan Arcwake, sebuah mobil gamer yang ditunjukkan di International Symposium on Wearable Computers. Selanjutnya pada tahun 2008, Wikipedia Travel Guide memperkenalkan tentang Android G1, telepon yang berteknologi AR. Selanjutnya pada tahun 2009, Sakosa memperkenalkan FlatTalkit yang merupakan perkembangan dari ARTalkit. FlatTalkit ini memungkinkan kita memasang teknologi AR di sebuah website di tahun yang sama. Wikipedia Drive meluncurkan sistem navigasi berteknologi AR di platform Android. Selanjutnya yang terakhir tahun 2010, Crosshair menggunakan teknologi AR pada iPhone 3GS. Selanjutnya ada elemen dasar virtual reality. Dalam virtual reality terkandung beberapa elemen penting di dalamnya, yaitu pertama ada virtual world, adalah lingkungan simulasi berbasis komputer yang dapat membuat avatar pribadi sehingga pengguna bisa menjelajahi dunia maya seakan-akan dia menggunakan tubuhnya sendiri. Pengguna menggunakan avatar dalam bentuk screenplay maupun script. Yang kedua ada sensory feedback, berfungsi untuk menyampaikan virtual world ke indera penggunanya. Dengan elemen ini, pengguna bisa mendengar, melihat, dan merasakan sentuhan yang dibuat di dunia virtual. Yang ketiga ada interactivity, berfungsi untuk merespon aksi atau keberadaan dari pengguna, sehingga objek yang di sekitar bisa dapat merespon, sehingga pengguna bisa berinteraksi dengan objek tersebut. Selanjutnya ada immersion, membuat
pengguna teknologi virtual reality bisa merasakan berbagai sensasi di dunia nyata saat dia berada di dalam dunia maya immersion. Dunia immersion dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama, metal immersion membuat perasaan dari pengguna seperti yang di dalam kehidupan yang nyata, padahal pengguna sedang berada di dalam dunia virtual. Yang kedua ada physical immersion, membuat penggunanya merasakan bahwa fisiknya berada di dalam suasana virtual world. Yang ketiga ada mentally immersion, membuat penggunanya merasakan sensasi untuk larut di dalam virtual world. Udah nih. Selanjutnya cara kerja virtual reality. Cara kerja dari virtual reality ini ialah dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian melalui alat bentuk seperti kacamata virtual reality ini seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Selanjutnya, kelebihan dari virtual reality. Banyak sekali keuntungan menggunakan virtual reality, diantaranya pekerjaan yang dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dari komputer, misalnya seperti merancang sesuatu bangunan, seperti gedung, hotel, dan rancangan denah rumah. Kedua, banyak melakukan beberapa latihan yang rumit seperti latihan menerbangkan pesawat bisa kita lakukan dengan simulator dan game. Virtual reality bisa dijadikan pelarian bagi beberapa orang yang sudah penat dengan masalah di dunia realitas. Misal seperti Second Life, The Sims, dan Fable. Selanjutnya, kekurangan dari virtual reality. Kekurangan VR adalah bagi penggunanya mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan, bukannya dunia nyata dengan orang sungguhan. Akhirnya virtual reality dapat meningkatkan pengangguran, lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang proyek-proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh virtual reality. Yang pertama, Cardboard. Siapa yang tidak mengenal dengan alat VR yang dibuat oleh Google? Kamu harus mencobanya. Menariknya, kamu bisa langsung menikmati pengalaman yang seru tentang dunia VR menggunakan aplikasi ini langsung dari smartphone. Anda juga dapat menggunakan Google Earth dan menuju tempat tertentu bersama Cardboard, melakukan tur ke Versailles serta ditemani pemandu wisata, menonton video, melihat foto dengan sudut 360 derajat, bahkan sampai dengan mempelajari artefak budaya. Selanjutnya FRSE merupakan produk VR yang dapat memberikan pengalaman yang luar biasa. Kamu bisa melihat video dengan sudut 360 derajat serta membawamu ke berbagai tempat dan event menarik seperti berada di New York, menikmati pantai, menikmati video musik, dan sebagainya. Selanjutnya ada Cardboard Camera. Produk ini memiliki keunggulan yaitu dengan mengambil gambar dengan sudut 360 derajat. Sehingga gambar ini dilihat dari berbagai sudut, dan ketika kamu sedang liburan di tempat menarik, produk VR ini tidak boleh dilewatkan. Adalah perkembangan teknologi secara digital kini tidak hanya dari sisi bisnis online saja, namun pada sisi animasi juga mengalami banyak perkembangan. Salah satunya ialah dengan adanya virtual reality dalam dunia animasi yang membuat semua kalangan dapat menggunakannya. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya.
Sekian presentasi tentang teknologi virtual reality dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.